kelihatan. Coba jauhin ya, udah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Kayaknya ada sarung tangan lagi nggak Kayaknya? Ada. Ada. Kenapa? Pinjem dong. Ada tuh. Oke. Bisa aja. Bisa. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore buat Bapak Ibu yang lagi ada di Indonesia
Di sini di Saudi kita baru saja melaksanakan sholat zuhur. Tadi sholat zuhurnya jam 12.04. Nah ini baru selesai, alhamdulillah. Terus langsung live sama Bapak Ibu. Wah, ini saya lihat udah banyak banget nih yang bergabung sama kita. Sebentar, saya mau cek berapa banyaknya. Oke, udah ada 198. Saya di sini masih sendirian. Nanti ada Pak Rihan dan juga Bu Eka. Wah, cepat. Wah, yuk. Alhamdulillah, kayaknya ini berkah sharing ilmu nih. Langsung kita dapat kiriman Al-Baik. Siapa Ini yang emang kalau baru niat baik udah dibalas like langsung sama Allah dengan niat baik. Kita dikirimin Al-Baik sama salah satu rekan kita di Jakarta ya. Sama salah satu rekan kita di Jakarta, Pak Ismail. Dia kirim Al-Baik dari sini, alhamdulillah. Oke. Jadi sebelumnya Bapak Ibu boleh komen nggak? Suara saya kira-kira cukup jelas? Waalaikumsalam. Ini udah dari mana-mana. Nggak dengar di sini. Coba tanya Rihan. Suaranya jelas nggak? Coba tanya. Kan Rihan nonton. Coba sorry Keka. Oke, jelas. Mantap kalau gitu. Berarti kita bisa mulai ya. Jadi sebelumnya alhamdulillah Armina Reka Perdana mengirimkan manajemennya, ada saya, Bu Eka, dan Pak Rihan untuk mengikuti umroh perdana tanggal 1 November 2020 bersama dengan beberapa leader yang kita tahu ada Sri Kandi, ada 8 Sri Kandi dari berbagai daerah. Ada Bu Fatiarani, ada Bu Andin, ada Bu Dina, Bu Ayu, Bu Fatimah, terus ada Bu siapa lagi? Miss Dew. Dan Bu yang Yumna. nggak lupa Bu Yumna. Ayo mereka. Social distancing. Oh, tetap. social distancing. Oke, jadi kita berangkat tanggal 1 pakai Saudi Arabia Airlines, landing juga tanggal 1 sore di Saudi, terus langsung. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin agak penasaran ya, wah ini Bu Fenty rindu ngemil Al-Baik di kamar. Agak penasaran kok tiba-tiba banget sih Armina memberangkatkan jamaahnya gitu atau memberangkatkan manajemennya ke Saudi Arabia. Sebelumnya kita tahu Bapak Ibu ada pengumuman dari Saudi Arabia terkait dibukanya kembali umroh. Jadi kan ada 4 tahapan ya Bapak Ibu ya. Yang tahap pertama umroh dibuka untuk residen Saudi Arabia, baik warga negaranya maupun orang-orang yang tinggal di situ. Itu sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah di tanggal 4 Oktober 2020. Lalu di tanggal 18 Oktober 2020 Saudi Arabia membuka kembali umroh untuk Middle East area, kalau saya nggak salah, Gulf area. Nah di situ ada beberapa list negara yang mereka izinkan masuk untuk melakukan umroh. Nah di tanggal 1 November mereka kembali memperluas jamaah-jamaah yang ingin ke Saudi Arabia. Salah satunya ada Indonesia, dan alhamdulillahnya di tanggal 1 November 2020 Indonesia dan Pakistan adalah 2 negara yang mendaratkan jamaahnya di Saudi Arabia untuk melakukan umroh. Nah di sini kita akan coba sedikit bahas terkait apa sih yang beda dengan umroh di era pandemi atau umroh di non pandemi gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu tadi tahap ketiga terkait kuota umroh. Kuota umrohnya sih memang tidak terlalu besar, sekitar 20.000 jamaah per hari, dan kalau dibagi ke Indonesia presentasi market share mungkin Indonesia akan dapat sekitar 800 sampai 1.000 visa per harinya. Nah, kalau yang kemarin tanggal 1 itu kita berangkat bersama dengan sekitar 280 jamaah lainnya ya. Nah, infonya hari ini insya Allah akan
mendarat lagi jamaah Indonesia sekitar 80-90 orang yang pada hari Tanggal 1 gagal. tanggal 1 qadarullah belum bisa berangkat bareng-bareng gitu. Nah, kayaknya Bu Eka mau menjelaskan atau kita langsung tanya jawab aja nih sama Bapak Ibu. Kayaknya dari tadi saya lihat chatnya masih assalamualaikum. Bapak Ibu mau langsung bertanya atau ya ada Pak Rihan. Pak Rihan? Cerita dulu perjalanan Oke, kemarin. kalau gitu gini deh, saya cerita dulu ya. Jadi alhamdulillah perjalanan kali ini khususnya untuk Armina Reka Perdana Group sangat dilancarkan sekali, sangat dimudahkan sekali baik visa maupun hasil PCR-nya. Jadi khususnya umroh di era pandemi ini dokumen yang dibutuhkan adalah yang jelas pasti paspor yang valid 6 bulan ke belakang itu jelas, terus sudah itu tetap dibutuhkan buku kuning atau vaksin meningitis. Itu tidak semua KKP menyediakan, tapi beberapa tersedia. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin berangkat bisa tanyakan ke Armina di mana sih bisa suntik vaksin meningitis gitu. Karena mungkin karena umroh tutup dari Februari, beberapa klinik atau beberapa KKP memang tidak lagi menyediakan vaksin tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah visa yang tetap elektronik visa seperti tahun 1441, alhamdulillah. Jadi kita nggak masuk Kayak lagi fotonya paspornya ke kedutaan. Makanan aja Terus yang dikit-dikit. terakhir adalah dokumen PCR, pasti yang harusnya PCR-nya negatif ya. Nah, yang agak bikin mungkin dirasa berat adalah karena hasil PCR yang diminta Saudi Arabia tidak lebih lama 72 jam dari waktu kedatangan. Jadi kita swab PCR itu harus ditarik mundur 72 jam sampai landing gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin saya dan Bu Eka hari Jumat pagi tes PCR, kalau rekan-rekan yang lain, tim leader-leader yang lain itu hari Sabtu siang tes PCR. Alhamdulillahnya di Sabtu malam dan Minggu pagi hasilnya semua udah keluar. Jadi pada saat keberangkatan alhamdulillah kita sudah bisa menyediakan dokumennya semua lengkap. Jadi kita di Bandara Indonesianya seperti biasa pengecekannya paspor, kartu kuning, terus PCR. visa dan hasil PCR. Nah, hasil PCR itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah tanggal karena tanggal itu yang akan menjadi acuan 72 jam landing di Saudi Arabia. Yang pertama tanggal, yang kedua hasil. Jadi mungkin karena di sini PCR-nya diwajibkan di lab yang ditunjuk oleh airlines, Saudi Arabia Airlines, yaitu Pharmalab. Nah, beliau menangani begitu banyak jamaah-jamaah yang antusias mau ke Saudi Arabia, jadi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan cetak. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu yang pertama tanggal dan yang kedua adalah hasilnya. Jadi yang pasti jelas hasilnya harus negatif dan harus dinyatakan negatif gitu ya. Jadi kadang kan kita suka dapat info duluan, nih jamaahnya alhamdulillah negatif semua, tapi ternyata pas dicetak ada beberapa yang tidak tercetak. Nah, itu Bapak Ibu apalagi TL yang bawa jamaah harus diperhatikan. Jangan sampai hal ini menjadi kendala pada saat kita landing di Saudi Arabia. Lalu kita naik ke pesawat seperti biasa dan tentunya tetap menggunakan masker, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Lalu kita sampai di pesawat seperti biasa, tidak ada yang berbeda ya Bu Eka ya, nggak ada yang berbeda. Nah, ada sedikit tips pada saat kita di pesawat kan, kalau pada saat makan kan kita mau nggak mau harus buka masker. Nah, karena kemarin karena kadang tidak dimungkinkan untuk selang-seling duduknya, jadi biasanya di samping kita tetap ada orang gitu ya Kak. Itu tergantung komposisi dari pesawatnya lah. Nah, mungkin bisa gantian makannya. Jadi si A dulu yang makan, si B tunggu sebentar, A selesai, B yang makan. Jadi kita penjagaan protokol COVID-nya tetap kita jaga gitu. Terus landing. Nah, pada saat landing tuh
itu dulu surat kesehatan Surat kesehatan. yang harus ada diisi Oke. di pesawat. Nah, pada saat di pesawat Akan kita diberikan. akan diberikan oleh pramugari dua surat kesehatan dari Kementerian Saudi Arabia, Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah surat pernyataan bahwasanya kita bersedia untuk melakukan karantina dan apabila dibutuhkan melakukan swab ulang yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua adalah pernyataan bahwasanya kondisi kita sehat saat memasuki Saudi Arabia gitu. Nah, selanjutnya Bu Eka boleh diceritakan saat landingnya gimana? Karena ini yang luar biasa nih, kita landing di Bandara Saudi Arabia The New King Abdul Aziz gitu ya. Saya juga belum paham nama bandaranya, tapi insya Allah New King Abdul Aziz itu banyak banget kejutannya, luar biasa. Kayaknya ibu-ibu juga udah lihat lah di liputan-liputan leader-leader hebat kita ya. Oke, insya Allah akan dijelaskan selanjutnya oleh Bu Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutin dari ceritanya dari Bu Rinda. Jadi begitu kita udah pastikan paspor dan surat yang 2 lembar dikasihkan pada saat di dalam pesawat, setelah diisi semua dan ditandatangani, kita landing. Nanti di dalam perjalanan tersebut, nanti di situ kita akan pertama kali cek yang namanya suhu tubuh. Itu secara otomatis. Jadi bukan masuk ruangan ataupun kita dicek pakai alat, itu enggak. Jadi kita jalan seperti biasa. Nah, kita juga nggak tahu di mana sih sebetulnya alat itu, kita juga nggak tahu. Nah, itu satu. Terus kedua, nanti pada saat setelah itu kita baru akan ada pengecekan hasil PCR yang setelah kita bawa. Nah, disitulah baru kita ketahui kejadian itu ada memang jamaah yang kemarin berangkat itu ternyata saking buru-burunya hasil PCR-nya itu mereka tidak bawa hard copy-nya gitu. Nah, tapi kalau kemarin jamaahnya Armina Reka semua, alhamdulillah kita di paspornya sudah kita strapeskan semua. Jadi begitu menunjukkan bukti itu mereka langsung lihat semua terisi dengan benar gitu loh. Baik tanggal pada saat mereka mulai swab, terus keluarnya serta hasilnya itu udah jelas gitu. Setelah itu semua, akhirnya mereka akan stiker itu bukti PCR kita itu dengan kayak stiker yang menandakan itu valid gitu. Nah, setelah itu sudah dilakukan, terus barulah kita menuju untuk mengambil bagasi. Tetapi sebelum ambil bagasi, ternyata kita harus naik tren dulu ya Bu Rinda. Iya, kita pikir luar kita biasa. luar biasa banget. Kita pikir kita udah di Eropa, minimal udah di Singapura ya. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi jamaah akan nanti naik tren yang sudah disiapkan gitu. Jadi paling cuma 1 menit sebelum ambil bagasi. Nah, setelah kita naik tren dan turun, nah bagasi itu sebetulnya mereka udah taruh di dekat conveyor itu dan itu udah disterilkan. Jadi alhamdulillah sih kayaknya selama di perjalanan di bandara itu semua harus protokol COVID, harus pakai masker dan juga tetap berjarak social distancing 1 meter, 1,5 meter gitu ya. Nah, juga nanti di pesawat, sebelum masuk pesawat pun pada saat kita berangkat nih, mungkin Bu Rinang tadi lupa, begitu masuk ke dalam pesawat kita itu udah disemprot sama hand sanitizer yang dilakukan oleh pramugari. Nah, begitu duduk juga mereka udah siapkan yang namanya ada tisu basah, ada tisu kering, ada masker baru, sama satu lagi hand sanitizer. Jadi kalau bagi jamaah nanti pada berangkat, emang diwajibkan harus menggunakan masker yang medis gitu. Jadi nggak boleh masker kain. Jadi kalau memang nanti pada saat mungkin sebelum berangkat menggunakan masker kain, begitu masuk pesawat mereka akan suruh tukar masker kita. Nah, lanjut lagi, begitu sudah kita ambil bagasi, alhamdulillah sih kemarin kita kayak cuman Armina yang ada porter ya. Alhamdulillah. Ya Pak Rihan ya, alhamdulillah. Jadi kita begitu datang tuh langsung disambut Pak Umar. Ayo Armina gitu. Dia melihat dengan baju kita Armina dengan kerudung kita, mereka udah langsung, dia sudah ditunggu Pak Umar itu di luar. Ayo Armina cepetan gitu kan. Jadi ya kita juga oh ya alhamdulillah ternyata Pak Umar juga sudah ready nunggu di luar gitu. Jadi kita juga tenang gitu loh. Terus sampai di conveyor, koper kita udah diambilin sama porter gitu loh. Jadi kita datang cuma memastikan berapa sih bagasi kita yang tadi keangkut gitu. Misalnya kalau jumlahnya 16, ya memang dipastikan harus 16 gitu loh. Terus
Nah, kemarin juga ada kejadian yang mungkin bawa minuman gitu ya. Karena di sini kita merasa umroh sekarang dengan new normal, pandemi dengan umroh yang baru gitu ya, dengan masa pandemi ini ada yang karantina. Kayaknya alhamdulillah kita Bu Rinda bawa stok makanannya agak banyak gitu ya. Kita juga khawatir gimana-gimana, ternyata memang benar gitu loh. Pertama, kita sudah lama sekian bulan off gitu ya. Biasanya kan mungkin para leader atau kita berangkat setiap bulan kan sudah menyesuaikan nih. Ternyata sekarang begitu vakum sebentar, kita harus menyesuaikan ulang lagi. Karena jam makannya itu kan habis sholat sarapan pagi itu baru diantar tuh sekitar jam 8 pagi gitu. Padahal kita dari subuh menunggu jam 8 udah keroncongan. Alhamdulillah sih kita bawa makanan ya, ada pop mie, pokoknya makanan yang siap sajilah gitulah. Paling tidak biar menambah imun. Permasalahan kita di karantina yang tidak boleh keluar sama sekali ini gitu loh. Wala itu jangankan kita mau ke mall, kita keluar lobi aja udah diusir ya Pak Rian, suruh masuk lagi. Ada yang mencoba untuk keluar ternyata harus kena denda. Nah itu yang sekarang ini mungkin karena ini umroh uji coba, jadi pihak Saudi juga melihat sejauh mana sih dia akan mengevaluasi khususnya jamaah Indonesia ini mau nggak mengikuti aturan-aturan yang mereka sudah buat gitu ya. Itu seperti itu ya Bu Rinda ya. Iya. Setelah itu kita naik bis sesuai namanya yang ada di dalam bis. Jadi nanti kemarin itu bisnya udah banyak banget, udah disiapkan. Kita sudah tahu nih ternyata rombongan Armina di bis 2, ya kita tinggal masuk di bis 2. Nah di dalam bis tersebut tetap social distancing. Maksimal itu 20 orang. Kemarin bis kita juga isinya cuma 18 kalau nggak salah. Terus di dalam bis itu langsung diberikan kunci kamar. Nah, ini yang hebatnya karena dia langsung kunci kamar ya. Yeah. Jadi dia udah prepare kunci kamar. Jadi kita udah langsung bagikan. Tapi yang jadi masalahnya ini memang benar mereka udah siapkan yang namanya mutawif. Cuman balik lagi, mutawifnya tidak bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu yang kemarin terjadi. Alhamdulillahnya lagi kita ada imam perjalanan, ada parihan yang turut mendoakan, membacakan doa perjalanan segala macam, pokoknya parihan lah yang bicara gitu semua. Untung alhamdulillahnya itu, jadi kita juga agak sedikit tenang lah gitu ya dibandingin mungkin teman-teman yang lainnya gitu. Itu ternyata mutawifnya yang disiapkan jadi cuman orang Arab dan cuman seperti manduk, cuman nganterin kita dari bandara ke hotel, udah cukup itu aja. Jadi mereka nggak bisa lakukan apapun. Nah ini yang jadi mungkin nanti catatan lah buat kita bahwa kondisinya memang seperti itu. Walaupun nanti kedepannya masih ada catatan-catatan yang penting yang memang baru kita akan jalankan, mungkin akan kita share untuk selanjutnya lagi. Nah, begitu sampai di hotel kita saat ini, kita lagi di Hilton Suite. Bagasi semua diturunin sama bellboy. Dan sebelum masuk hotel, sebelum masuk ke kamar, itu bagasi disemprot dulu sama mereka, disinfektan. Habis itu langsung diantar per kamar. Itu benar. Jadi kita begitu sampai hotel, kemarin disambut dengan bunga mawar dan welcome drink, langsung disuruh masuk ke kamar. Jadi nggak boleh nunggu di lobi foto-foto yang lama-lama seperti yang dulu, nunggu-nunggu itu udah nggak ada. Jadi dia langsung, karena kunci yang sudah dikasih, udah langsung kita menuju masuk kamar. Termasuk juga tas jinjingan Bapak Ibu yang memang kita bawa ke atas, dia suruh taruh di tempat koper-koper karena mereka akan disinfektan semuanya gitu. Mungkin itu akhirnya masuk kita di hotel, mulailah kita dengan karantina sampai hari ini gitu ya Pak Rian. Nah cuman pada saat kita berangkat, karena kita masuk Mekah awal, kendalanya itu ada beberapa masalahnya. Untuk masalah mikot ya Pak Rian ya. Mungkin Pak Rian yang mikot yang lebih menjelaskan karena beliau yang pakai ihram. Kita juga pakai ihram sih, cuman kalau perempuan kan lebih aman. Pak Rian yang merasakan gimana Pak Rian 3 hari berihram ria. 3 hari berihram. Ya, jadi ada pertanyaan Pak Rian,
kenapa sih Armina mikotnya di atas Yalamlam? Kenapa nggak di Tanim aja? Apa sih pertimbangannya Armina memutuskan untuk mikot di pesawat gitu, Pak Rihan? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maskernya buka dulu biar jelas. Jadi walaupun kita masih satu keluarga, terus kita juga tahu perilakunya, tapi tetap di dalam kamar kita harus social distancing dan menetapi protokol COVID-nya dengan ketat gitu. Kemana-mana juga tetap kita harus memakai masker. Nah, kenapa sih saya dan grup mengambil mikotnya di Yalamlam? Karena satu pertimbangannya karena kita programnya langsung masuk ke Mekah. Terus lalu ada teman-teman yang ambil mikotnya nanti aja, kita masuk Mekah dulu nanti keluar lagi. Nah, menurut saya di kondisi saat ini, di masa pandemi saat ini tidak mudah untuk keluar masuk kota Mekah. Makanya kita tetap mengambil mikot di Yalamlam dan bertahan dalam keadaan ihram selama 3 hari di karantina. Karena khawatir nanti kalau setelah karantina nggak bisa keluar untuk ngambil mikot, jadi kita tetap di sini. Itu sih pertimbangannya, Bu Rindang. Siap, insya Allah jelas ya. Jadi sebenarnya ada 2 masa boleh ambil mikot di Yalamlam, boleh juga tidak dengan bayar dam. Dengan dam nantinya. Dengan bayar dam, cuma pertimbangannya Kita nggak tahu apakah kondisi. kita mudah keluar atau enggak, itu sih Bu. Jadi kita enggak ini. Baik. Ini luar biasa di komen Pak Rihan WK, doa-doanya semua terima kasih, insya Allah amin gitu ya. Amin, alhamdulillah. Nah, yang nggak kalah seru pertanyaannya juga banyak banget, pertanyaan banyak. Nah, akan saya mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya regulasi Kementerian Saudi Arabia gitu ya. Seperti batas umur. Sudah diumumkan oleh Saudi Arabia batas umur hanya bisa 18 tahun sampai 50 tahun, dan itu by system langsung ditolak. Jadi kemarin saya juga sempat coba, ada ya pastinya Bapak Ibu pensiar Baitullah pasti kayak ya udah kalau bisa upaya berangkat pasti upaya berangkat. Jadi tetap kasih paspor, coba ternyata by system nggak bisa gitu. Nah, terus ada pertanyaan, apakah kamarnya harus double? Terus kalau kamarnya double nih kok ada 3, kok ada triple gitu ya. Kebetulan sekali alhamdulillah Kamar kita suite. kita dapat kamar suite. Jadi dalam satu unit ada 2 kamar. Pak Rihan 1 kamar sendiri, kita berdua. Jadi tetap sesuai dengan peraturan Saudi, kita kamarnya maksimal 2 orang 1 kamar. Terus ada terkait karantina. Tadi Bu Eka sampaikan karantina landing 3 hari. Untuk jadwal yang pertama ini memang diwajibkan masuk Mekah awal karena Kementerian Kesehatan ingin memantau jamaah-jamaah yang masuk, dan supaya lebih mudah maka mereka taruh kita di satu kota yang sama yaitu Mekah. Jadi seluruh keberangkatan insya Allah hingga tanggal 5 atau tanggal 8 itu wajib Mekah awal. Jadi karantinanya semua di Mekah. Karantinanya itu 3 hari. Jadi karena kita landing dari tanggal 1, maka insya Allah karantina berakhir di tanggal 3, tanggal 4 sudah mulai jadwal umroh. Nah, kalau terkait umrohnya nanti gimana nih, Bu Eka atau Pak Rihan mungkin bisa jelasin. Kalau kan ditanya, kalau ceritanya kayak gini, jaga jarak, terus udah itu manduknya orang Saudi, terus gimana nih umrohnya? Kalau dulu bisa di guiding, sekarang gimana nih Pak Rihan? Apakah harus mandiri atau gimana? Nah, jadi di sini harus benar-benar mandiri. Artinya dari pertama pada saat manasik sudah harus benar-benar paham kondisinya seperti apa, dan tata cara rukun umrohnya juga udah harus benar-benar paham. Nah, jadi biasa kalau saya dengar tuh masjid di Pondok Gede atau setiap manasik itu tujuannya supaya jamaah itu bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji secara mandiri. Nah, sekarang benar-benar kita harus mandiri. Jadi dalam pelaksanaan keberangkatannya sampai ketibaannya di hotelnya, pelaksanaan umrohnya juga pun begitu.
Namun kita belum bisa tahu nih Bu Rindang bagaimana pelaksanaan ibadah umrohnya. Tetap stay tune di Armina Reka IND. Mungkin dalam 2 hari ke depan ada informasi yang terbaru, kita akan sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu para pensiar Baitullah dimanapun Anda berada. Iya. Jadi terkait umroh memang karena ini perdana, jadi kita juga kita sudah lihat video-videonya dari perwakilan kita di Arab Saudi, cuman memang belum terbayang, dan karena kita masih proses karantina, jadi kita belum bisa ke Masjidil Haram. Insya Allah nanti setelah umroh kita akan adakan liputan lagi, atau kalau diizinkan mungkin kita bisa umroh live ya Pak Rihan ya. Kalau Insya Allah bisa, diizinkan, Insya kalau Allah bisa. diizinkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, nih Bu Eka. Ini kayaknya bisa dijawab sekalian nih. Kan beberapa jamaah kita yang pending pastinya pengen reschedule dong Bu Eka. Ya. Nah, reschedulingnya apakah wajib ke Jakarta atau bagaimana? Terus yang pertanyaan kedua, kalau karena kan kita tes PCR 72 jam sebelum landing di Saudi, pasti kan mepet. Nah, kalau dilalahnya nauzubillah min zalik hasilnya positif, itu gimana Bu Eka? Apakah bisa rescheduling atau gimana? Ya, saya bantu jawab. Jadi kalau untuk yang perdana ini yang mulai berangkat per 1 November, Saudi menerapkan aturannya berangkat harus menggunakan pesawat Saudi Airlines, gitu ya Bu Rindang. Jadi itu dulu yang garis bawahi. Jadi kalau Saudi Airlines dia menetapkan hanya boleh berangkat dari Jakarta. Kenapa Jakarta? Pertimbangan mereka karena itu tadi PCR mereka udah tunjuk langsung lab yang harus kita lakukan selama 72 jam tersebut. Nah, jadi Saudi Airlines sendiri pun dia sudah menunjuk itu. Jadi kalau memang nanti ternyata Bu Rindang ada jamaah travel lain, ya kita nggak mau jumlah jamaah kita, travel lain yang ternyata misalnya positif, itu boleh di reschedule. Nah, cuman permasalahan ini sekarang kalau jamaah kita yang dari daerah, contohnya misalnya Surabaya, contohnya deh kemarin Ibu Yumna tiba-tiba berangkat, kita berangkat dari Jakarta, jadi Bu Yumna harus berangkat dari Surabaya ke Jakarta dan beliau harus menginap langsung, gitu ya. Jadi menginap udah nggak boleh lagi, beliau harus balik lagi ke Jakarta, balik lagi atau nginap ke rumah saudara udah nggak boleh. Jadi langsung dikarantina mandiri. Sebetulnya regulasi nanti ke depannya pun dari Indonesia pun Departemen Agama begitu, mereka juga menyarankan sebelum terbang pun kita setelah suntik PCR itu harus nginap di asrama haji, gitu. Jadi memang kondisinya begitu. Tapi kalau memang jamaah kita nanti yang pakai Garuda mau reschedule, sampai saat ini Garuda ataupun airline lain pun itu belum diperbolehkan landing di Jeddah sampai bulan Januari insya Allah, gitu. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu yang memang aduh udah rindu banget nih, kangen banget ya, kondisinya seperti itu, Bapak Ibu harus ke Jakarta, melakukan PCR di Jakarta, langsung karantina dan baru terbang. Nah, jadi nambah lagi nih Bu Rindang biayanya. Nah, itu satu. Terus nanti juga pada saat kepulangan itu juga harus PCR lagi dan kita harus karantina. Nah, itu saat ini untuk kepulangan kita juga belum tahu, masih menunggu arahannya seperti apa dari pemerintah Indonesia. Itu loh Bu Rindang. Seperti itu. Oke. Jadi Ikan lagi. karena di sini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana ini nih permasalahan biologis, permasalahan virus yang kita juga sebagai orang awam belum tahu. Jadi semua yang kita sampaikan di sini adalah yang sudah kita lakukan, tapi terlalu banyak klausul if-nya, terlalu banyak klausul jikanya. Nah, kita coba jawab berdasarkan kejadian yang kemarin. Jadi memang ada beberapa yang pada saat di bandara itu positif gitu ya. SV memberikan kebijakan untuk rescheduling 1 kali, tapi memang SV menyarankan jangan rescheduling terlalu dekat karena nanti PCR-nya belum sembuh gitu, belum sembuh. Jadi dia sarankan udah istirahat aja dulu gitu. Nah, terkait LA di Saudinya seperti apa, yang jelas yang kita sudah tahu adalah tiketnya itu bisa dibantu. Nah, kalau untuk di Saudinya itu kita memang belum, tapi insya Allah pasti ada keringanan di situ. Terus di sini
maskernya yang digunakan itu harus medis, Bu. Sebenarnya memang tidak ada pernyataan tertulis harus masker medis, atau apakah nikop boleh, apakah yang nikop harus tetap pakai masker gitu ya. Tapi kita merujuk ke WHO bahwasanya masker yang disarankan itu untuk menjaga hingga 5% Milih. probabilitas penyebarannya itu masker medis. Nah, karena di sini nanti kita banyak sekali berkumpul dengan orang banyak, jadi Armina sendiri sih menyarankan harus masker medis. Nah, kalau di pesawat wajib ya Bu ya kan? Wajib. Di pesawat wajib masker medis. Jadi yang pakai nikop pun mungkin di dalamnya tetap harus pakai masker medis gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lumayan banyak. Masya Allah banyak pertanyaannya. Alhamdulillah. Nah, ini tandanya Semangat. pengejar Baitullah semua semangat nih. Pasti udah ngelihat, mungkin ada rasa, apalagi yang kemarin udah hampir berangkat terus nggak bisa. Ada Bu Azra Yenti dari Padang, ternyata belum bisa berangkat. Insya Allah Bu Azra, doa khusus dari kami bertiga supaya nanti kita bisa berangkat bareng-bareng. Nah, Pak Rihan, Iya. kan ditanya kalau pakai ihram selama 3 hari itu kan peluang melanggar larangannya tuh pasti lebih besar. Kalau untuk wanita insya Allah lebih mudah lah daripada laki-laki. Nah, kalau ternyata harus ada yang terlarang tuh gimana? Harus ada yang dilanggar itu gimana tuh Pak Rihan? Jika melanggar pada saat sudah berihram ya dam, tapi bukan dam kambing, ada bertahap damnya. Tergantung Jadi, pelanggarannya. tergantung pelanggarannya apa, misalnya ada rambut rontoknya sengaja atau tidak, kemudian memakai parfumnya sengaja atau tidak, memakai sabun, gosok gigi, nah itu damnya tergantung pelanggarannya gitu. Iya. Yang paling penting itu diingatkan lagi kalau udah niat terus tiba-tiba karantina terus dia copot, itu yang bahaya gitu loh. Biasanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Nah itu juga mungkin ininya besar ya Pak Rihan ya, apa namanya itu damnya itu gitu Iya. loh. Jadi kalau udah niat jangan sampai dicopot ihramnya gitu. Nah, untuk pakai ihram sebenarnya tidak terlalu masalah Bapak dan Ibu para pensiar Baitullah. Jadi pakai ihram 3 hari saya serasa lagi haji. Jadi tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah kan pakai ihram terus kan. Nah, ini juga Haji perasaannya kecil lagi sekarang. perasaan haji. Jadi saya tidak ada masalah. Alhamdulillah selama 3 hari pakai ihram baik-baik saja. Tipsnya memakai ihram karena pada saat ini umroh pandemi kan masih terbatas, dan programnya itu insya Allah semua akan diarahkan masuk Mekah dulu, baru Madinah, baru kembali ke Jeddah. Bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, pada saat program Mekah duluan bawa ihramnya bukan hanya 2 tapi bawa ihramnya 4 lembar. 2 untuk dipakai di pesawat. Ketika Bapak sampai di hotel, ihramnya diganti dengan ihram yang baru. Kenapa? Karena kita pakai di pesawat, khawatir ada virus-virus atau bakteri yang masih terbawa. Nah, sampai di hotel walaupun sudah didisinfektan, tetap sampai di kamar nanti langsung ihramnya diganti. Saya kemarin ya dapat ilham lumayan gitu kan, tiba-tiba ini kayaknya harus karantina, berarti saya harus bawa cadangan gitu ya. Bawa cadangan. Nah, saya bawa 4. Ketika 2 dicuci, 2-nya bisa dipakai, dan setiap 2 hari diganti karena mengganggu juga nanti, takut ada virus-virus atau bakteri yang nyangkut di ihram kita. Siap. Terus Bu Rindang, Bapak dan Ibu para pensiar Baitullah dimanapun Anda berada, sejauh pengalaman kami, Saudi Arabia benar-benar menetapkan protokol COVID yang menurut kita luar biasa menurut kita. Jadi kamar itu ada segelnya, kamar ini tidak boleh dimasukin orang, terus ada segelnya. Al-Quran juga ya kemarin ada segelnya tuh. Jadi mereka menerapkan protokol COVID sangat luar biasa. Nih Al-Quran nih Bu, Al-Qurannya masih ada segel, artinya dari tamu yang sebelum memakai kamar ini dia sudah disteril, dan ini khusus untuk tamu yang baru. Oke, sekalian ngomongin terkait hotel nih Pak. Jadi selama masa karantina
tidak ada cleaning service. Jadi Iya, betul. untuk menjaga kita dan untuk menjaga karyawan dari hotel tersebut. Nah, terus ada yang bertanya, ada nggak sih Pak room service karantina gitu ya? Nah, Kita nggak coba sih, tapi coba gimana Pak Rian? kemarin kita sudah minta supaya untuk dibersihkan di bagian dalam, tapi mereka bilang saya nggak boleh masuk karena room service dan yang pengantar makanan itu mereka pakai APD lengkap. Mereka pakai APD lengkap dan dia bilang saya nggak boleh masuk kamar karena saya pindah-pindah lantai dan saya ke kamar-kamar lain. Kalau dia masuk kan nanti bakterinya, virusnya tuh bisa berpindah-pindah. Makanya dia bilang saya nggak boleh masuk. Jadi ketika kamu masuk, tamu atau jamaah yang masuk kamar itu harus menerapkan protokol COVID dengan ketat. Mereka harus bersih-bersih sendiri, mereka harus bisa menjaga kamarnya sendiri. Nah, tips lagi nih, kalau bapak dan ibu yang berangkat, lebih baik tuh perginya sama keluarga ya, Keluarga, iya. sama keluarga atau kerabat. Karena apa? Karena lebih mengerti tentang perilaku teman sekamarnya. Nah, jangan sampai nanti berangkat sendiri, teman sekamarnya nggak tahu perilakunya seperti apa, nanti kita selama karantina pusing sendiri, stres sendiri, imunnya turun. Tapi kalau kenal, saling bisa menjaga, saling menerapkan dengan baik, dengan ketat, insya Allah imunnya normal dan bisa melaksanakan umroh. Ini jujur aja saat ini Bu Rindang, ini kita juga masih deg-degan nih, gitu ya. Kita masih deg-degan. Kenapa? Karena sebelum pelaksanaan umroh kita harus dites swab lagi oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi sebelum melaksanakan umroh dites lagi, tes swab oleh Kementerian Kesehatan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tetap negatif, tetap sehat dan imunnya tetap terjaga. Oh iya, lupa. Selama masa karantina 3 hari, makanan harus terjaga. Pokoknya iman dan aman. Imunnya dijaga dengan makanan dan vitamin tentunya. Kita selalu bawa vitamin ini. Propolis Asia Pro selalu kita bawa. Jadi kalau mau minum harus pakai ini. Ada susu Dan juga. ada kita bawa susu Daily Strom. Setiap pagi kita minum supaya nggak lapar dan juga untuk imun. Karena kalau karantina Bapak Ibu, memang sih kita udah upaya ibadah maksimal, udah upaya jaga badan maksimal, tapi tetap aja pasti ada rasa iseng mau makan, mau nyemil. Nah, karena memang di sini kita nggak boleh keluar sama sekali, even minta tolong gitu ya, minta tolong beliin dari luar itu susahnya luar biasa. Jadi memang baiknya Bapak Ibu bawa makanan sendiri dari rumah. Ini kita persiapannya udah luar biasa karena kita juga udah berpikir ya Bu Eka, karantina bahkan sampai sereal pun kita bawa. Nah, ini kebetulan makan siang udah diantar. Ini contoh makan siangnya, menurut kami sangat cukup. Sangat cukup karena ada lauk, ada salad, atau malam biasanya dia sup, terus ada manisnya juga, ada puding, ada sambal juga ada. Jadi pelayanan dari Hilton Suite untuk makanannya luar biasa. Terus juga yang nganter pakai APD tadi seperti yang Pak Rehan sudah jelaskan, itu luar biasa deh kalau itu. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk terkait peraturan-peraturan atau regulasi dari Saudi Arabia. Sampai kapan sih Bu Rina berhentinya? Jujur memang kita nggak tahu, tapi kita sudah prepare for the worst. Jadi insya Allah ini akan terus dijalankan sampai 1442 Hijriah, periode umroh gitu ya. Terus gimana dong yang di atas 50 tahun? Insya Allah dari asosiasi kita juga, Ampuri, terus dari Kementerian Agama kita juga akan terus memperjuangkan untuk masalah terkait usia itu. Jadi memang sudah putusan, tapi kita masih coba. Dan insya Allah di bulan November ini akan jadi umroh percontohan gitu ya, umroh percontohan. Kalau memang semuanya dirasa smooth, dirasa aman, dirasa oke, kita bisa naikin umur, itu insya Allah nanti akan berubah harapan kami gitu ya. Tapi untuk sekarang wacananya belum ada. Nah, Bu Eka, di sini kan jamaah kita yang terpending itu kan dari berbagai macam embarkasi, dan
juga dari berbagai macam tanggal. Nah, untuk reschedulingnya Armina Reka Perdana, apakah yang Maret harus berangkat duluan sebelum yang April, atau nanti kita berikan kesempatan kita buka tanggal seperti itu, Bu Eka? Kalau untuk masalah jamaah terpending ini, kemarin sebelum berangkat, begitu udah diputuskan usia 18 sampai 50, itu kita udah mappingkan jamaah-jamaah yang memang masuk dalam usia tersebut, dan yang tidak ada sangkut hubungan dengan mungkin yang di bawah 18 tahun atau yang lebih dari 50 tahun. Nah, sekarang kalau tadi kembali lagi Bu Rindang, bahwa yang berangkat itu saat ini hanya boleh Saudi Airlines. Adapun nanti setelah ternyata dibebaskan lagi airlines termasuk Garuda boleh masuk atau Lion sekalipun, itu pun hanya 4 embarkasi saja yang diperbolehkan terbang. Pertama Jakarta, kedua Medan, ketiga Surabaya, keempat Makassar. Nah, padahal sebelum PMA itu diputuskan, sebetulnya dari pihak asosiasi Ampuri khususnya itu sudah nego, di situ udah ada Padang mereka minta, terus Solo gitu ya, termasuk Bali gitu, termasuk Bali kalau nggak salah itu. Tapi ternyata hanya diputuskan 4 embarkasi aja Bu Rindang. Jadi ya kita mungkin memang masih dalam kondisi saat seperti ini, ya kita masih harus tetap ngikutin aturan yang ada gitu loh. Jadi kalau memang balik lagi, kalau memang mau berangkat di bulan November ini juga, ya memang harus ke Jakarta dengan pesawat Saudi Airlines. Pertimbangan saya kemarin, ada beberapa leader yang dari Surabaya ataupun Makassar, Bu Rindang, sudah menanyakan ke saya, gimana nih Mbak Eka nih usia begini-begini. Saya bilang kalau usia jangankan 50 plus 1 bulan, 50 pas aja itu sistem nolak, Bu Rindang. Jadi yang pasti itu sebetulnya usianya 49 11 bulan. Itu baru diterima sama sistem. Itu sebetulnya Bu Rindang kondisinya. Nah, terus ditambah lagi teman-teman yang misalnya dari Makassar nih, kalau memang mau berangkat saat-saat sekarang, misalnya saya udah ceritakan bahwa kondisinya harus di Jakarta, karantina lagi, terus udah gitu berangkat, pulang dengan kondisi yang bagasi 30 kilo, yang biasanya 50 kilo, sekarang hanya 30 kilo, terus ke daerahnya lagi harus bayar lagi, gitu. Jadi saya udah menceritakan seperti itu. Jadi saya bilang kita mohon bersabar, mudah-mudahan sebulan ini di November ini vaksinnya sudah dilegalkan, Amin. Sudah diterima, jadi semua kembali seperti normal. Boleh usia bebas kembali seperti itu walaupun dengan protokol Covid gitu loh Bu Rindang. Harapannya kita juga seperti itu Bu, karena kita juga yang di sini aja juga yang muda-muda aja deg-degan. Mungkin makanya itu dipastikan usia 50 tahun itu kondisinya begitu gitu loh. Karena kita nih kemarin tadi malam baru diumumkan ya Pak Rian. Sama penyelenggara bahwa akan diadakan PCR ulang. Itu yang tadinya kita ketawa-ketawa senyum kayaknya habis baca Quran, doa segala macam, tiba-tiba kok pilek ya? Kok pilek ya saya, Bu Rindang? Aduh kok kayak tiba-tiba batuk gitu loh. Langsung psikologisnya tuh langsung, psikisnya langsung kena gitu loh. Cuma kita langsung bayangkan bagaimana kalau misalnya usianya di atas 50 atau 60 tahun. Ditambah lagi sekarang aja kita ini kondisinya yang mau masuk ke Haram katanya harus melalui aplikasi, kita udah download, sampai sekarang kita juga belum bisa masuk, belum bisa mencoba gitu loh. Jadi kebayang gitu loh, kebayang kalau memang Bapak Ibu, kita tidak bilang kalau orang tua itu gaptek, enggak juga gitu loh, tapi paling tidak ya mungkin itu yang jadi pertimbangan dari pihak Saudi ya, mungkin untuk saat ini gitu loh. Jadi sampai saat ini kalau Ibu Bapak tanya gimana sih rasanya, happy banget, syukur banget, tetapi gimana deg-degannya juga ada, karena kayaknya ada kejutan lagi yang kita nggak tahu. Setiap hari. Kebayang kemarin kalau kita panggil semua jamaah yang gagal berangkat Bu Rindang, terus kita berangkatkan, sedangkan kita juga nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Makanya kemarin awalnya kita cuma mau berangkat manajemen, tetapi tiba-tiba dari pihak penyelenggara, ayo dong bawa lagi mungkin gimana-gimana. Makanya kita beberapa orang yang bisa ikut gitu loh, kondisinya seperti itu gitu. Harapan kita juga, saya juga maunya tuh kalau bisa November Desember nih yang tadinya kita punya jamaah ke pending misalnya 30.000 berangkat terbang semua. Amin. Tugas saya mungkin manajemen tuh selesai gitu loh. Jadi kita juga happy, alhamdulillah PR-nya kelar gitu loh. Maksudnya seperti itu. Saya juga maunya seperti itu. Terlebih-lebih Bu Guril mungkin
ibu juga aduh kapan ya jamaah ini, kapan ya gitu loh. Kita juga sama-sama Bu, kita juga bimbang, kita juga tahu kondisi Bapak Ibu saat ini gitu loh. Betul. Nah, kalau tadi Bu Eka sedikit menyinggung terkait swab di Saudi. Jadi tadi kalau saya sudah sampaikan, pada saat di pesawat kita dikasih surat pernyataan bahwasanya bersedia karantina dan bersedia melakukan PCR test. Jadi asumsi kita, dan memang swab ini tidak selalu atau 100% dilakukan. Tapi jadi Kementerian Kesehatan akan melihat ke grup Random. tersebut, ke Random. grup tersebut, apakah baik dari dokumennya dan maupun kegiatan. Jadi kan Bapak Ibu tahu sendiri kita di sini karantina 3 hari, tapi kan biasa lah ya orang Indonesia kalau ada bukan Indonesia saja, bahkan semua orang lah kalau ada peraturan rasanya tuh penasaran, pengen dicoba. Sebenarnya kalau kayak tadi saya bilang, Saudi punya peraturan 18 sampai 50 tahun. Ada leader kita, hai Ibu, pasti Ibu tahu. Mbak Rindang, pokoknya saya mau coba, tetap kasih paspornya. Nah, rasa penasaran itu pasti ada. Jadi beberapa memang ada yang coba keluar, terus memang tidak ditegur di tempat, tapi itu jadi review dari Kementerian Kesehatan. Akhirnya tadi malam jam 8 atau 9 malam kita ditelepon, disampaikan bahwasanya besok, yaitu hari ini akan dilaksanakan swab. Dan tidak hanya orang yang bersangkutan, tapi seluruh grup yang berangkat bersamaan. Jadi itu sekitar ada 285 jamaah dari Indonesia dan Pakistan. Saya kurang tahu jumlahnya berapa, itu kita akan diswab ulang. Nah, ngerinya kenapa? Ya udahlah, pasti ngeri lah itu mah kalau Terus itu. ditambah lagi sekarang Bu Rindang itu dia akan kasih aplikasi tambahan. Bukan, tambahan itu gunanya jadi kalau nanti pada saat kita karantina tiba-tiba kita keluar, itu dia langsung bisa lihat dari handphonenya mereka. Jadi dia akan ngecek itu semua dari situ gitu loh. Jadi insya Allah setelah kita lakukan swab, sudah keluar hasil, maka hasil itu akan integrasi dengan aplikasi dari Saudi Arabia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, namanya Tawakalna. Nah, di situ satu orang wajib punya satu aplikasi. Jadi nanti berarti kalau misalnya kita harus aplikasi untuk Bapak Ibu yang punya jamaah mungkin dari daerah yang handphonenya belum Android atau iOS lah istilahnya, diwajibkan karena harus punya aplikasi Tawakalna. Nah, aplikasi Tawakalna tidak hanya memberitahukan positif atau negatif, tapi juga ada share location-nya, itu yang tadi Bu Eka bilang. Jadi kalau jamaahnya keluar atau jalan-jalan bisa langsung ketahuan gitu. Langsung ditangkap. Iya, berkaitan sama aplikasi tadi, nih Pak Rihan ada pertanyaan, jadwal umrohnya gimana sih? Kalau apakah dapat visa langsung dapat jadwal umroh, terus atau kita seperti residen yang harus download Itmarna terus ambil jadwal umroh sendiri, gimana tuh Pak Rihan? Jadi kalau kita lihat di aplikasi memang ada jadwal sendiri. Jadi ada di situ ada residen, terus ada Gulf. Gulf itu negara-negara di Semenanjung Arab. Jadi Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Dubai. Nah, itu Gulf. Terus ada juga yang negara lain. Nah, negara lain kita sudah coba masuk ke sana, tapi nyatanya nomor dari Indonesia belum bisa masuk. Nah, ini juga masih berkembang, Bu Rindang. Jadi belum bisa kita pastikan, belum bisa kita beritahu lebih lanjut. Insya Allah besok di tanggal 4 mungkin ada perkembangan dari di aplikasi Itmarna itu. Jadi sampai saat ini belum ketahuan. Betul. Kita diinformasikan oleh perwakilan kita bahwasanya kita harus download 2 aplikasi, bahkan 3, Itmarna, Tawakalna, dan satu lagi. Tapi yang sekarang diwajibkan itu 2. Cuman kita udah coba dari kemarin, memang belum dibuka untuk Indonesia oleh pemerintah Saudi. Jadi kita memang masih menunggu kabar selanjutnya dari pemerintah Saudi. Nah, ini nih pertanyaan yang luar biasa banyak, karena kayaknya leader-leader pengen tahu berapa kali lipat sih pahala yang didapat kalau berangkat umroh masa pandemi. Oke, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan pada saat berangkat pandemi? Kalau saya ambil positive thinkingnya, soalnya pengen tahu nih kalau saya berangkat umroh berapa banyak nih pahalanya, kan dikalinya luar biasa ya Pak Rihan ya.
Oke, biaya umrohnya itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pajak Saudi Arabia yang sudah naik dari 5% ke 15%. Terus karena pemerintah ingin memastikan bahwasanya seluruh jamaah membeli paket seperti apa yang dinyatakan, sekarang pembeliannya itu harus langsung ke pemerintah Saudi. Jadi ada bentuknya e-umroh gitu. Seperti kalau dulu haji kita lakukan namanya e-hajj, kalau sekarang ada e-umroh. E-umroh. Jadi semuanya lewat aplikasi. Nah, di aplikasi itu kebetulan ada biayanya juga sekitar 30 sampai 40%. Jadi Kenaikannya. ada di situ. Terus sudah itu yang Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, seluruhnya harus double. Pasti ada kenaikan. Terus ada di bus itu maksimal 20 orang, peraturan awalnya 25, tapi kemarin pada saat kita landing maksimal 20 orang. Jadi kita ambil 20 orang gitu ya Bapak Ibu. Terus ada yang paling baru dan kayaknya lumayan mempengaruhi harga gitu. Satu grup minimal keberangkatannya adalah 50 pax. Jadi kalau dulu 45, kalau sekarang 50 pax gitu ya. Terus sudah itu tadi ada pertanyaan juga. Terus kalau saya bawa 45 jamaah, 30-nya katakanlah di atas 50 tahun, berarti yang bisa reschedule hanya 15. Terus gimana Bu Ridang terkait free TL-nya gitu ya? Free TL-nya, nah ini juga, ini juga, karena jangankan Bapak Ibu, kita juga nggak free. Kali ini kita bayar lumayan banget. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak sampai 50, maka grup Bapak Ibu mau tidak mau harus digabung dengan grup yang lain. Seperti kita berangkat sekarang, ini grup Armina itu ada 11 orang, maka kita digabung dengan konsorsium yang kemarin itu sekitar 285 orang. Itu wajib dilakukan karena memang satu BRN itu kode yang kita beli di pemerintah itu harus ada 50 orang minimal. Nah, jadi nanti kita pasti akan gabung-gabungkan grup Bapak bersama-bersama. Nah, itu nanti akan dihitungkan. Kalau ditanya biaya, karena memang kita juga belum menjalankan semuanya, memang pastinya tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh kami bertiga berangkat? Sekarang itu kurang lebih ya? 35 kurang lebih 35 sampai 40 juta gitu Bapak Ibu. Tapi insya Allah kita sih pengennya walaupun pengen dapat pahala banyak juga dengan keluar duit yang banyak, insya Allah digantinya jauh lebih banyak. Tapi pasti apalagi di zaman pandemi kita pengennya kalau bisa agak sedikit ekonomis gitu ya. Nanti setelah umroh ini clear, insya Allah kita akan olah yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Harganya insya Allah nyaman. Dan Bapak Ibu yang TL bisa koordinasi antara grup untuk memberangkatkan jamaahnya gitu insya Allah. Nah Bu Eka, boleh nggak sih umroh November? Ada yang nanya nih, apa udah bisa langsung reschedule nih buat November? Kalau reschedule dengan kondisi yang tadinya mungkin menggunakan pesawat Garuda, harus kembali ke Garuda, Bu Rindang. Ataupun dengan lain. Karena apa? Sampai saat ini uang kita itu belum dikembalikan dari pihak airlines gitu loh. Jadi kalau memang reschedule-nya misalnya dari Garuda mau pindah ke Saudi gitu loh, kayaknya agak sedikit sulit. Apalagi buat jamaah yang memang udah seharusnya berangkat nih bulan Maret, terutama yang awal-awal Bu Rinda. Iya, awal Maret. Tiketnya yang udah kita issued itu menjadi tanggung jawabnya Garuda gitu loh. Itu seperti itu. Tapi kalau memang nanti kecuali kalau memang yang tadinya mungkin mau berangkatnya yang bulannya Ramadan, yang awalnya Ramadan atau seperti apa, ataupun jamaah baru mau berangkat di bulan November, ya itu boleh, tapi dengan kondisi menggunakan pesawat Saudi dan harus ke Jakarta gitu loh Bu Rindang. Seperti itu. Siap. Berarti prinsipnya insya Allah bisa, dan kita memang sudah plan juga ya Bu Eka untuk pertengahan November. Mungkin Bapak Ibu TL juga banyak yang tanya, kenapa sih kok Armina tengah November, yang lain aja udah di awal November gitu ya. Karena seperti yang Bapak Ibu lihat, alhamdulillah hari ini regulasi dari Kementerian Indonesia udah keluar, jadi kita udah bisa terapkan. Terus sudah itu memang di sini di Saudi itu semuanya
karena kita baru pertama, kita nggak akan ambil percobaan Resiko untuk jamaah. jamaah. Kita nggak akan ambil resiko. Kita harus tahu for sure ini umrohnya seperti apa saja yang jadi resiko-resiko bagi jamaah, baru kita akan buka paket untuk Bapak Ibu, dan kita lihat insya Allah itu di tengah November gitu ya. Setelah pulang baru Setelah- kita bisa Dan- review lagi. Ini juga umroh uji coba. Uji jadi coba. jadi Kementerian Saudi. Haji, Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia juga melihat nanti evaluasi dari rombongan pertama saat ini. Kalau rombongan ini dikira Berhasil. Indonesia sudah cukup dan berhasil, insya Allah akan ada penerbangan berikutnya. Tapi kalau dirasa belum, nanti akan dikaji ulang, jadi tidak ada keberangkatan. Nah, kita berharap kita sama-sama bisa menjaga dan keberangkatan pertama ini bisa sukses, sehingga umat muslim di Indonesia bisa menyusul berangkat ke Saudi Arabia, begitu Bu. Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak Rihan, kan kalau kita berangkat umroh boleh umroh hanya satu kali gitu ya. Terus apa aja sih yang bisa dilakukan selain umroh di Masjidil Haram yang sekarang diperbolehkan gitu Pak? Kalau ibadah di Masjidil Haram ya bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, tentunya ibadah-ibadah sunnah. Jadi ada sholat-sholat sunnahnya bisa, ibadah sunnah yang lainnya bisa puasa, bisa sholat, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran. Nah itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau umrohnya sendiri hanya satu kali berindang dan diberi waktu hanya 3 jam. Jadi 3 jam kita masuk tawaf, sa'i, mungkin ibadah-ibadah lain. Setelah 3 jam itu kita harus keluar karena kita pakai Gelang. insya Allah pakai gelang nanti penanda kalau jam sekian sudah harus keluar, dan itu bisa di tracing. Kalau kita masih nunggu di masjid nanti akan dicari. Nah sebaiknya itu yang kita perhatikan betul. Jadi melaksanakan umroh hanya satu kali. Betul. Nggak bisa tawaf juga ya Pak Rihan ya. Kalau kita kan biasa tawaf sunnah. Nggak bisa, nah itu nggak bisa. tawaf sunnah juga nggak bisa. Ah. Tapi nanti ketika saya dapat kesempatan masuk, insya Allah saya coba, mungkin nggak sih di lantai 2 atau di lantai 3, itu nanti kita akan coba dan Kita kita lihat. review. Kita lihat insya Allah. Tapi yang jelas di pelataran nggak bisa Boleh. untuk melaksanakan tawaf sunnah karena itu khusus untuk Umroh. orang melaksanakan umroh. Dan Bapak dan Ibu juga, kenapa sih umur 80 sampai 50 tahun yang 18. 18 sampai 50 tahun yang boleh berangkat? Kita lihat dari atas ini ternyata dari pelataran masjid itu jalur-jalurnya sudah ada sendiri. Orang yang ingin melaksanakan sholat itu jalurnya sendiri, orang yang melaksanakan umroh jalurnya sendiri. Jadi mungkin orang yang umroh itu jalurnya sendiri dan dia tidak bisa ke atas, atau orang yang sholat tidak bisa ke bawah juga. Nah ini yang apa, muternya tuh jauh, harus keluar dulu dan mengikuti jalur dari pelataran masjidnya. Mungkin ini salah satu pertimbangan kenapa hanya diizinkan umur 18 sampai 50 tahun. Iya, betul. Kita lihat tadi sebelum subuh ya Pak Rian, Sebelum sekitar subuh jam 5, jadi kita udah pantau dari sekitar jam 4. Itu memang lumayan banget jalannya Bapak Ibu, karena haram kan nggak kecil, dan memang ada entry point, pintu-pintu masuk yang berbeda antara jamaah yang umroh dan yang sholat. Yang kita lihat sih nggak dekat. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah pernah tinggal di Anjung, dulu kan suka ngomel jauh banget. Nah sekarang entry pointnya dari Anjung. Entry pointnya dari situ. Entry pointnya dari Jadi Anjung. udah nggak gitu bisa ya. komplain. Nggak bisa komplain. Harus Jadi- dinikmati dan disyukurin. Walaupun kita dekat ke pelataran, tapi harus ke pintu itu dulu, Bu Rina. Iya, Betul. Harus ke betul, entry point betul, itu dulu. betul, Jadi betul. memang ke arah Anjum terus baru masuk ke dalam masjid. Betul, Sama di seperti Hilton Suite. Dan karena itu pula lah kita semua di sini, karena kita pengen tahu hotel mana sih yang sekiranya paling mudah buat jamaah. Jadi bukan kalau dulu ada yang minta saya maunya di Marwarotana, maunya di Fairmont, tapi untuk sampai sekarang Fairmont dan Marwarotana belum terdaftar di sistem e-umroh gitu ya. Adanya masih di daerah Jabal Omar. Mungkin itu yang juga jadi perhatian pemerintah Saudi, karena entry point yang ada di situ, maka hotel yang dibuka di area sekitar entry point gitu. Nah kalau untuk paketnya apakah tetap 9 hari atau 12 hari? Kalau di sini mungkin kita akan pertimbangkan di 12 hari karena
memang ada 3 hari karantina dulu. Dirasa kalau 9 hari waktunya terlalu mepet dengan biaya juga nggak sedikit, jadi mungkin kita akan pakai yang standarnya 12 hari gitu ya. Terus apakah tetap ke Madinah? Alhamdulillah tetap ke Madinah, karena untuk jamaah umroh yang punya visa diberikan kesempatan 1 kali umroh dan 1 kali ziarah Raudhah. Jadi kita tetap ke Madinah dan tetap ke Mekah. Harapannya nanti di tengah November kita bisa karantina di Madinah. Jadi Madinah awal, tidak harus bingung-bingung terkait masalah mikot dan ihram gitu ya. Terus kalau ditanya city tour gimana? City tour untuk sampai sekarang juga belum diputuskan oleh Kementerian Saudi. Jadi ada yang memang pertimbangannya oke atau tidak, tapi kemungkinan besar akan dilakukan keputusan setelah hasil swab hari ini gitu. Kalau untuk persiapan apa segala macamnya kita sudah siapkan city tournya, namun apakah bisa dijalankan atau nanti city tournya hanya di dalam bis saja seperti itu, memang belum ada kepastian gitu. Masih banyak, kita masih menunggu memang aturan dari kementerian yang belum fix gitu loh. Jadi kita juga belum bisa kasih jawaban yang menyenangkan lah buat Bapak Ibu di Indonesia gitu. Karena memang itu tadi, jikanya tuh terlalu banyak, dan memang pemerintah Saudi juga melihat grup konsorsium ini, apakah grup kalau diperlakukan seperti ini grup konsorsium ini bisa atau tidak, itu masih dicoba ya, masih dicoba. Ini ada pertanyaan, kalau jamaah tidak dimungkinkan untuk berangkat mungkin karena usia atau karena kondisi kesehatan, apakah bisa refund? Nah, kebetulan di KM Menteri Agama itu dimungkinkan Bapak Ibu, nanti bisa langsung ke Bu Yusnidar saja terkait refund atau pembatalan keberangkatan gitu. Mengikuti aturan Kementerian Agama. Mengikuti aturan yang sudah diputuskan oleh Menteri Agama gitu. Nah, ini kayaknya di catatan saya kayak akhirnya semua bahas Anjum. Pernah di Anjum? Iya, kangen sama Anjum ya. Happy sekarang. Sekarang hotelnya deket, harus jalan ke Anjum dulu. Siap. Tapi percayalah Bapak Ibu, di balik semua kesulitan umroh di era pandemi ini, bahagianya itu jauh-jauh lebih besar. Bahkan pada saat landing di bandara Saudi aja kita tuh udah bahagia banget. Pertama bisa menginjakan kaki di Saudi, terus yang kedua kita bisa lihat bandara baru yang luar biasa keren. Udah nggak kerasa kayak di Saudi lagi. Terus belum akuarium ya? Iya, akuarium ada akuarium yang kayak, kalau Bapak Ibu pernah ke Berlin itu ada di Radisson Blu. Itu akuarium ada gede. Jakarta, Bu. Oh, ada di Jakarta. Ada, Bu. Ibu gaya ini, Bu. Pokoknya insya Allah Bapak Ibu pasti kalau bahasa Inggrisnya worth the price deh. Apapun yang dikeluarkan hasilnya tuh luar ini biasa. Banget lah, luar biasa banget gitu ya Bapak Ibu. Ini 15%. Oke. Kayaknya pertanyaannya sudah habis. Oh, ada pertanyaan, di Mekah berapa hari, di Madinah berapa hari gitu ya. Ini tergantung Bapak Ibu, tergantung kita masuk Mekah awal atau Madinah awal, karena nanti kan karantinanya di kota yang pertama didatangi. Nah, itu nanti fleksibel mengikuti jadwal. Kalau sekarang ini kondisinya kita karena karantina pertama kali masuk ke Mekah, jadi di Mekahnya itu kita 7 hari. Nanti di Madinahnya kita 3 hari. 2 harinya lagi perjalanan Pak Rihan. Iya. Belum termasuk karantina nanti Pak. Kondisinya begitu. Jadi banyak perkembangan, insya Allah Bapak dan Ibu pensiar Baitullah tetap semangat, stay tune di Arminareka IND. Kita akan memberikan informasi-informasi hingga kepulangan nanti. Amin. Kayaknya sekarang kita harus selesai dulu karena Bapak Ibu yang ada di Indonesia sudah memasuki waktu sholat maghrib ya, sepertinya ya. Jadi ini sih masih lumayan banyak komennya, tapi kita sambung setelah kita melakukan umroh insya Allah tanggal 4 November. Nanti kita akan adakan live berikutnya, dan
semoga bisa bersama leader-leader Srikadi, leader hebat kita yang ada di kamar sebelah-sebelah yang nggak bisa datang karena kan karantinanya udah lewat. Nanti kita bisa bareng-bareng rame-rame ngobrol lagi. Nah, supaya barokahnya acara ini, saya mohon Pak Rihan yang lagi berihram untuk bisa kasih doa kepada kita semua, Pak Rihan. Amin dan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, memang masih banyak keterbatasan dalam umroh ini, tapi yakin kita harus semangat. Pintu kerannya sudah sedikit terbuka dan ini perlu kita banyak bersyukur. Bagi yang muda-muda, ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini karena belum tentu datang kedua kali kesempatannya. Jadi ketika ada kesempatan, yuk mari kita berangkat umroh. Kita berangkat dulu dan kita doakan orang-orang tua kita semoga di tahun depan dimulai Januari sudah bisa berjalan normal dan Amin. semua kalangan, semua umur bisa berangkat. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini membawa berkah untuk kita semua dan mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rizqna rizqan hasanan wasian halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, terima kasih Engkau telah mudahkan, Engkau telah terima kami di Baitullah-Mu ini. Ya Allah, ridhokanlah kami saat ini yang berada di Baitullah. Izin kami, permohonan kami, doa kami, ajaklah semua umat muslim, ajaklah semua pensiar Baitullah Armin Areka, ajaklah semua keluarga pensiar Baitullah Armin Areka bisa datang hadir menghadirkan di Baitullah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, doa kami, ampunilah mereka, berilah mereka kesehatan, berilah mereka rezeki sehingga mereka bisa datang ke Baitullah-Mu di tahun ini ya Allah. Ya Allah, jagalah Armina Reka, berikanlah ridho-Mu kepada Armina Deli sehingga Armina Reka dan Armina Deli menjadi solusi bagi kita semua untuk bisa datang, bisa hadir ke Baitullah-Mu di kota Mekah ini. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami, ridhoilah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan kami di live Armina Reka IND. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa konsumsi Delistrum, susu Delistrum, ASI Hapro, Propolis, dan Red Coffee untuk stamina Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat, Sehat, hadir ke sini. sehat. Sampai berjumpa di Saudi Arabia. Ditunggu. Amin. Ini Finish.